Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamdan Nisan, NPM saya 18100000039 dari kelas A, mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah yang di bawah bimbingan Dr. Subelo Wiono, SH, MPD. Di dalam video ini, saya akan menyampaikan tugas saya yang berkenaan dengan proposal penelitian yang berjudul Penegakan Hukum di Tingkat Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Suap dalam Pengaturan Skor Sepak Bola Indonesia dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Yang pertama, pendahuluan. Terkait dengan pengaturan skor atau match fixing di Indonesia, tentunya hal ini bukan barang baru dalam dunia olahraga Indonesia. Kemudian kehadirannya nyatanya dan dapat dirasakan, namun pembuktiannya begitu sulit. Dalam hubungan ini, motif utama terkait pengaturan skor adalah uang. Sindikat judi bermodal besar berani membuat skenario terkait suatu hasil pertandingan karena mereka memiliki banyak uang untuk bermain di banyak titik. Namun, harus dipahami bahwa selama tak memenuhi unsur-unsur tertentu yang diatur secara pidana, maka suatu pengaturan skor tak dapat dimasukkan kategori kejahatan atau kriminal. Namun, tetap saja mencederai permainan yang adil atau fair play. Karena ada juga pengaturan skor yang motifnya bukan uang, tetapi murni strategi untuk menghindari atau memilih lawan dan sebagainya. Atau juga bisa disebut dengan sepak bola gajah. Skor diatur demi kepentingan bandar judi. Masyarakat resah, kehormatan dan sportivitas pun tergadai. Langkah maju negara untuk menertibkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap sebenarnya bisa menjadi terobosan untuk menjerat semua tindak pidana suap di sektor swasta atau non-government. Namun, karena kondisi politik rejim Orba yang melindungi swasta, kolega pengusaha dan euforia reformasi yang menempatkan suap menjadi populer dalam konteks tindak pidana korupsi, maka undang-undang yang sebenarnya masih berlaku ini menjadi terlupakan. Walau bisa saja karena strategi seperti memilih lawan di babak berikutnya, misalnya, namun faktanya menyatakan bahwa motif utama terkait pengaturan skor adalah uang. Sindikat judi bermodal besar berani membuat skenario terkait suatu hasil pertandingan karena mereka memiliki banyak uang untuk bermain di banyak titik. Suatu tindakan dapat dipidana jika termasuk dalam delik pidana. Suatu delik pidana harus memenuhi unsur-unsur tersebut, dan penyuapan terkait pengaturan skor memenuhi syarat tersebut. Jika melihat ketentuan pasal 2, pasal 3, dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap, yang dimaksud dengan tindak pidana suap dalam undang-undang ini adalah tindakan pidana suap. Tindakan pidana suap yang dimaksud dengan kewenangan dan kewajibannya, termasuk kewenangan dan kewajiban yang ditentukan oleh kode etik profesi atau yang ditentukan oleh organisasi masing-masing. Kemudian penjelasan dari pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap mengenai sesuatu atau janji. Tidak selalu berupa uang atau barang. Jika dikaitkan dengan profesi sepak bola, dalam hal ini PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, maka definisi kewenangan dan kewajibannya juga termasuk pada tiap-tiap kode etik profesi terkait. Selain itu, sesuatu atau janji yang tidak selalu berupa uang atau barang, berarti bisa juga misalnya jabatan. Sehingga dalam hal ini, pengaturan skor atau match fixing dapat termasuk ke dalam tindak pidana suap. Ada di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap. Adapun sanksinya diatur juga dalam pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap. Dalam hal ini, aparat berwenang selalu beralasan ketiadaan hukum untuk menjerat para pelaku suap sepak bola. Padahal pada kenyataannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980
tentang tindak pidana suap masih berlaku sebagai hukum positif di Indonesia. Mungkin saja karena selama ini tindak pidana suap seringkali dikaitkan dengan mengacu kepada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang tentu saja unsur deliknya berbeda, sehingga terdapat kecelakaan berpikir bahwa suap dalam sepak bola tidak dapat dipidana karena tak memenuhi unsur merugikan keuangan negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya, ada identifikasi masalah. Yang pertama, bagaimana penegak hukum di tingkat penyidikan terhadap tindak pidana suap dalam pengaturan skor sepak bola Indonesia. Yang keduanya, apakah faktor penghambat dalam penegakan hukum di tingkat penyidikan terhadap tindak pidana suap dalam pengaturan skor sepak bola Indonesia? Ketiganya, bagaimana solusi yang dapat dilakukan kepolisian agar penegakan hukum di tingkat penyidikan terhadap tindak pidana suap dalam pengaturan skor sepak bola Indonesia berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku? Selanjutnya, ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tentang penegakan hukum di tingkat penyidikan terhadap tindak pidana suap dalam pengaturan skor sepak bola Indonesia. Yang keduanya, untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tentang faktor penghambat dalam penegakan hukum di tingkat penyidikan terhadap tingkat pidana suap dalam pengaturan skor sepak bola Indonesia. Dan yang ketiga, untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tentang solusi yang dapat dilakukan kepolisian agar penegakan hukum di tingkat penyidikan terhadap tindak pidana suap dalam pengaturan skor sepak bola Indonesia berjalan dengan sesuai perundang-undangan yang berlaku. Terus di sini ada kegunaan penelitian. Yang pertama ada kegunaan teoritis. Kegunaan teoritis ada dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama A. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi positif bagi perkembangan ilmu, pengetahuan hukum pidana, dan hukum acara pidana pada umumnya, dan secara khusus penegakan hukum pidana dan hukum acara pidana dalam hal ini mengenai penegakan hukum di tingkat penyidikan terhadap tindak pidana suap dalam pengaturan skor sepak bola Indonesia. Yang keduanya, penelitian ini diharap memberikan tambahan referensi yang sangat berguna di bidang akademis dan sebagai salah satu bahan kepustakaan. Terus dari keduanya ada kegunaan praktisnya. Yang pertama, bagi pemerintahan diharapkan penelitian ini dapat menjadikan masukan positif agar membuat peraturan perundang-undangan yang jelas dan konkret bagi penegakan hukum di tingkat penyidikan terhadap tindak pidana suap dalam pengaturan skor sepak bola Indonesia. Bagi PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan yang positif dalam memberikan informasi ruang lingkup penegakan hukum di tingkat penyidikan terhadap tindak pidana suap dalam pengaturan skor sepak bola Indonesia. Dan yang ketiga, bagi masyarakat, dengan adanya penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk memberi informasi dan kepada masyarakat pada umumnya dan semua pihak yang berkepentingan pada khususnya pemain sepak bola dan PSSI. Bagi pemain sepak bola dan PSSI diharapkan menambah pengetahuan tentang pengertian pentingnya pemahaman terhadap penegakan hukum di tingkat penyidikan terhadap tindak pidana suap dalam pengaturan skor sepak bola Indonesia. Terus di sini ada kerangka pemikirannya. Kerangka pemikiran. Penyuapan adalah tindak memberikan uang, barang, dan bentuk lainnya pembalasan dari pemberian suap kepada penerima suap yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima atas kepentingan atau minat si pemberi. Walaupun sikap tersebut berlawanan dengan penerima, selain seseorang dianggap sebagai pemberi suap, apabila memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan dimaksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, termasuk dalam ini kepada wasit, hakim garis, dan pegawai PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Setiap orang memberi sesuatu kepada pegawai setelah ia menjabat atau diangkat menjadi pegawai pada sebuah instansi dengan tujuan mengambil hatinya tanpa hak, baik untuk kepentingan untuknya dan atau memalsukan data dan atau mengambil hak orang lain atau mendahulukan pelayanan kepada daripadanya orang lebih berhak
atau memenangkan perkaranya, dan sebagainya adalah orang yang memberi suap. Penerima suap adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut memberikan karena kekuasaan kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap yang dimaksud dengan kewenangan dan kewajibannya, termasuk kewenangan dan kewajiban yang ditentukan oleh kode etik profesi atau yang ditentukan oleh organisasi masing-masing. Kemudian penjelasan dari pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap mengenai sesuatu atau janji tidak selalu berupa uang atau barang. Jika dikaitkan dengan profesi sepak bola, dalam hal ini PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, maka definisi keuangan dan kewajiban juga termasuk pada tiap-tiap kode etik profesi terkait. Selain itu, sesuatu atau janji tidak selalu berupa uang dan atau barang. Berarti bisa juga misalnya jabatan. Sehingga dalam hal ini pengaturan skor atau match fixing dapat termasuk ke dalam tindak pidana suap yang ada di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap, adapun sanksinya yang diatur juga dalam pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama, spesifikasi penelitian. Penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif, analitis, dan perspektif. Spesifikasi penelitian deskriptif digunakan karena dalam penelitian ini peristiwa hukum, peraturan perundang-undangan, teori, doktrin, dan praktik penegakan hukum yang menyangkut permasalahan yang diteliti, diuraikan, atau digambarkan melalui uraian kalimat. Kemudian dengan spesifikasi penelitian analitis, peristiwa hukum, peraturan perundang-undangan, teori, doktrin, dan praktik penegakan hukum yang menyangkut permasalahan yang telah diuraikan atau digambarkan tersebut akan dianalisis. Sedangkan spesifikasi penelitian perspektif digunakan karena penelitian ini akan menunjukkan bagaimana seharusnya penerapan hukum terhadap peristiwa hukum yang menjadi topik penelitian. Spesifikasi deskriptif analitis, metode penelitian yang bertujuan menggambarkan fakta yang terjadi dan tidak hanya menjabarkan hasil dari penelitian, akan tetapi mengkaji sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap dan peraturan perundang-undangan lainnya, serta teori-teori dan politik pelaksanaan hukum positif. Sehingga diharapkan dapat diketahui jabatan atas permasalahan tentang penegakan hukum di tingkat penyidikan terhadap tindak pidana suap dalam pengaturan skor sepak bola Indonesia. Yang keduanya ada metode pendekatan. Metode pendekatan yang peneliti gunakan yaitu metode pendekatan yuridis normatif. Digunakan yuridis normatif mengingat bahwa dalam penelitian ini menggunakan data sekunder berupa perundang-undangan, asas-asas hukum, teori hukum, doktrin sebagai pisau analisa. Dan karena penelitian ini peneliti mengkonveksikan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undang atau law in book atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma sebagai patokan dalam berperilaku, patokan dalam menyelesaikan masalah hukum, dan patokan dalam menegakkan hukum. Metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif ini diperlukan karena data yang digunakan adalah data sekunder, dengan menitikberatkan pada penelitian pada kepustakaan yang diperoleh melalui penelusuran bahan-bahan dari buku, literatur, artikel, dan situs internet yang berhubungan dengan hukum atau aturan berlaku khususnya yang berkaitan dengan peraturan-peraturan mengenai penegakan hukum di tingkat penyidikan terhadap tindak pidana suap dan pengaturan skor sepak bola Indonesia. Begitu yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sebelumnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.